Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Munif Solihan, Master of Public Administration, selaku dosen pengampu mata kuliah Tauhid UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abdullah Rafi Awanillah, Ahmad Janul Kiram, Mahanani Rahayu, dan Nokia Santi Maryani akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ketauhidan Orang-orang Kelompok Mu'tazilah. Berikut daftar isi yang akan kami sampaikan pada materi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua sejarah, yang ketiga ajaran, dan yang keempat metode pemikiran atau teologi, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Langsung saja, yang pertama adalah pendahuluan. Semasa Rasulullah SAW masih hidup, umat Islam dalam keadaan aman dan tentram. Tidak pernah ada kesulitan yang tidak dapat diatasi, karena jika terjadi perselisihan akan langsung diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Semua kegiatan ditujukan untuk meninggikan kalimat Allah, sampai suatu masa ketika Rasulullah SAW wafat, mulailah umat Islam menemui kesulitan-kesulitan. Sebagaimana yang tertulis dalam sejarah, bahwa banyak sekali terjadi khilafah di kalangan umat Islam. Dari khilafah Rasulullah akan dimakamkan di mana? Lalu siapakah yang berhak menjadi pengganti Rasulullah? Kemudian pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama, kemudian pembunuhan atas Sayyidina Umar dan Utsman, sampai puncaknya pada zaman perselisihan Ali dan Muawiyah. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam lapangan politik akhirnya membawa kepada timbulnya persoalan-persoalan teologi. Timbullah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang mukmin, siapa yang berdosa besar dan siapa yang akan masuk neraka atau surga. Inilah asalnya fitnah yang membuka kesempatan bagi orang-orang yang lapar akan kekuasaan dan berniat menggulingkan pemerintahan yang sah. Sejak itulah berpangkalnya perpecahan Islam hingga menjadi beberapa partai atau firqah. Sebut saja ada Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, dan lain sebagainya. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengangkat salah satu firqah yang berjudul Mu'tazilah, tentang sejarah awal mulanya, kemudian ajaran-ajaran pokok Mu'tazilah, sampai kepada metode pemikiran atau teologinya. Sejarah Mu'tazilah. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjuk pada dua golongan, yaitu A. Golongan pertama. Golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, Tolah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan inilah yang mula-mula disebut dengan kaum Mu'tazilah, karena mereka menjauhkan diri dari masalah pertikaian khilafah. Kelompok ini bersikap netral tanpa stigma teologi. B. Golongan kedua. Golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang persoalan pemberian status kafir terhadap pelaku dosa besar. Tentang pemberian nama Mu'tazilah berpusat pada peristiwa yang terjadi antara Wasil bin Atta dan temannya Amr bin Ubaid dan Hasan al-Basri di Basrah. Ketika Wasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Hasan al-Basri di Masjid Basrah, datanglah seseorang yang bertanya mengenai pendapat Hasan al-Basri tentang orang yang berdosa besar. Sedangkan versi lain dikemukakan oleh Al-Baghdadi. Ia mengatakan bahwa Wasil dan temannya Amr bin Ubaid diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya karena ada pertikaian tentang masalah qadha dan orang yang berbuat dosa besar. Lalu keduanya menjauhkan diri dari Hasan al-Basri dan berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak mukmin dan tidak pula kafir. Oleh karena itu, golongan ini dinamakan dengan golongan Mu'tazilah. Ajaran pokok Mu'tazilah.
Aliran Mu'tazilah mempunyai pokok ajaran yang tertuang dalam Usulul Khamsah atau dasar yang 5, yaitu A. At-Tauhid. At-Tauhid atau pengesaan Tuhan merupakan prinsip utama dan intisari dalam ajaran Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah dikatakan ahli tauhid karena mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan prinsip ketauhidannya. Ketauhidan golongan Mu'tazilah adalah 1. Tuhan tidak bersifat qadim. 2. Mereka menafikan atau meniadakan sifat-sifat Allah. 3. Allah bersifat aliman, qadiron, hayyan, sami'an, basiron, dan sebagainya. 4. Allah tidak dapat diterka dan dilihat mata walaupun di akhirat nanti. 5. Mereka menolak aliran mujassimah, musyabihah, dualisme, dan trinitas. 6. Tuhan itu bukan benda dan tidak berlaku tempat padanya. Dan terakhir adalah 7. Al-Quran itu baru atau baru diciptakan. Not: bagi Mu'tazilah, Tuhan harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya. B. Al-Adlu atau keadilan. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah Al-Adlu, yang berarti Tuhan Maha Adil. Manusia memiliki kebebasan dalam segala perbuatan. Karena kebebasan itulah manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Jika perbuatan manusia itu baik, maka Allah memberi kebaikan, dan kalau perbuatannya salah, Allah akan memberikan siksaan. Inilah yang dimaksud oleh Mu'tazilah keadilan Allah. Mereka berpendapat bahwa 1. Tuhan menguasai kebaikan serta tidak menghendaki keburukan. 2. Manusia bebas berbuat dan kebebasan itu karena kudrot atau kekuasaan yang dijadikan Tuhan pada diri manusia. 3. Makhluk diciptakan Tuhan atas dasar hikmah kebijaksanaan. 4. Tuhan tidak melarang atas sesuatu kecuali terhadap yang dilarang dan tidak menyuruh kecuali yang diperintahkannya. 5. Kaum Mu'tazilah tidak mengakui bahwa manusia itu memiliki kudrot dan irodat, tetapi kudrot dan irodat itu hanya merupakan pinjaman belaka. 6. Manusia dapat dilarang atau dicegah untuk melakukan kudrot dan irodat. Ajaran pokok Mu'tazilah yang selanjutnya yakni al-wa'du wal wa'id, yang artinya janji dan ancaman. Prinsip janji dan ancaman yang difahamkan kaum Mu'tazilah adalah untuk membuktikan keadilan Tuhan sehingga manusia dapat merasakan balasan Tuhan atas segala perbuatannya. Terdapat dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Ajarannya adalah 1. Orang mukmin yang berdosa besar lalu wafat sebelum tobat, ia tidak akan mendapat ampunan Tuhan. Yang kedua, di akhirat tidak ada syafaat, sebab syafaat berlawanan dengan wa'ad dan wa'id. Yang ketiga, Tuhan akan membalas kebaikan manusia yang telah berbuat baik dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia yang telah melakukan kejahatan. Terdapat dari surat Al-Humazah ayat 1-9. Ajaran ketiga ini sangat erat hubungannya dengan ajaran yang kedua. Janji dan ancaman menunjukkan bahwa Tuhan Maha Adil dan Maha Bijaksana. Tuhan tidak akan melanggar janjinya sendiri, yaitu dengan memberi pahala surga bagi orang yang berbuat baik dan mengancam dengan siksa neraka atas orang yang durhaka. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan siapapun. Barang siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, dan barang siapa yang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan. Selanjutnya yakni al-manzilah bainal manzilatain, yakni tempat di antara dua tempat. Yang dimaksud dengan al-manzilah bainal manzilatain yakni posisi menengah bagi orang mukmin yang telah melakukan dosa besar selain dosa musyrik.
maka orang tersebut ditempatkan satu tempat di antara dua tempat, yaitu antara mukmin dan kafir. Ia tidak dikatakan kafir karena ia masih percaya kepada Tuhan dan Rasul-Nya, tetapi tidak pula dikatakan mukmin karena imannya tidak lagi sempurna. Iman bagi mereka digambarkan bukan hanya oleh pengakuan dan ucapan lisan, akan tetapi juga dimanifestasikan melalui perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian, perbuatan dosa besar tidak beriman dan oleh karena itu tidak dapat masuk surga. Tempat satu-satunya ialah neraka. Tetapi tidak adil kalau ia dalam neraka mendapat siksa yang sangat berat dengan orang kafir. Oleh karena itu, pembuat dosa besar betul masuk neraka tetapi mendapat siksa yang lebih ringan. Inilah menurut Mu'tazilah yang dimaksud dengan posisi menengah antara mukmin dan kafir. Menurut Mu'tazilah, orang mukmin yang berbuat dosa besar digolongkan kepada orang fasik, dan orang ini tidak akan keluar dari neraka yang agak dingin dan tidak akan masuk ke surga yang penuh kenikmatan. Ajaran inilah yang mula-mula menyebabkan penamaan aliran ini dengan nama Mu'tazilah. Sedangkan Murji'ah menganggap bahwa orang itu tetap mukmin dan dosanya dan tempatnya diserahkan sebetulnya kepada Tuhan. Adapun pokok ajaran ini adalah bahwa mukmin yang melakukan dosa besar dan belum tobat, maka ia bukan lagi mukmin atau kafir tetapi fasik. Oleh sebab itu, pelakunya tidak dapat dikatakan kafir secara mutlak karena ia masih percaya kepada Tuhan dan Rasul-Nya dan dapat mengerjakan pekerjaan yang baik di lain waktu. Yang terakhir yakni amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Ajaran dasar yang kelima adalah menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik, dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah dari kejahatan. Dasar yang kelima ini berkenaan dengan amalan lahir, sebab menurut mereka orang yang menyalahi pendirian mereka dianggap sesat dan harus dibenarkan serta diluruskan. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh setiap muslim untuk menegakkan agama serta memberi petunjuk kepada orang yang sesat. Mereka berpegang kepada ayat Tuhan dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Prinsip ini harus dijadikan oleh setiap umat Islam untuk menyiarkan agama Allah dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Aliran Mu'tazilah berpusat di dua tempat, yaitu Basrah dan di Baghdad. Dalam perkembangan selanjutnya, aliran Mu'tazilah berpecah belah menjadi lebih dari 20 aliran. Di antaranya satu aliran Uzail, pengikutnya Abu Zail Al-Laf. Yang kedua aliran Nazm, pengikutnya Ibrahim An-Nazam. Yang ketiga aliran Jahiz, pengikutnya Al-Jahiz. Yang keempat aliran Jubai, pengikutnya Al-Jubai. Namun semua aliran ini masih berprinsip kepada 5 ajaran tersebut. Hingga sekarang aliran Mu'tazilah secara fisik telah tenggelam, namun namanya masih dikenang dan pemikirannya masih menjelma pada pemikiran manusia yang mengedepankan akal atau rasio. Menurut Abu Zahroh, Mu'tazilah dalam menemukan akidahnya, mereka berpegang pada premis-premis logika, kecuali pada masalah-masalah yang tidak dapat dijangkau oleh akal mereka. Mereka sangat mempercayai kemampuan dan kekuatan akal. Setiap masalah yang timbul, mereka hadapkan kepada akal. Jika masalah tersebut dapat diterima oleh akal, maka mereka menerimanya. Namun, apabila masalah tersebut tidak dapat diterima oleh akal, maka mereka menolaknya. Pemikiran Mu'tazilah dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan logika dalam menemukan landasan-landasan paham mereka. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu dalam filsafat Yunani, mereka menemukan keserasian dalam berpikir.
Kemudian mereka menjadikan itu sebagai metode berpikir sehingga membuat mereka lebih kuat dan lancar dalam berargumentasi. Yang kedua, ketika para filosof dan pihak lain berusaha untuk meruntuhkan dasar-dasar ajaran Islam dengan argumentasi-argumentasi logis, Mu'tazilah dengan gigihnya menolak mereka dengan menggunakan metode diskusi dan debat mereka. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, umat Islam dalam keadaan damai dan tidak ada kesulitan yang tidak dapat diselesaikan. Namun, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, mulailah umat Islam mengalami kesulitan. Dari sinilah muncul banyak perpecahan dalam Islam hingga menjadi beberapa firqah. Kata Mu'tazilah berasal dari i'tazalah yang berarti pisah atau memisahkan diri. Istilah Mu'tazilah menunjuk pada dua golongan, yakni satu, golongan pertama muncul sebagai respon politik murni dan golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik. Yang kedua, golongan ini muncul sebagai respon persoalan teologi. Tentang pemberian nama Mu'tazilah berpusat pada peristiwa yang terjadi antara Wasil bin Atta dan temannya Amr bin Ubaid dengan Hasan al-Basri di Bashrah. Macam-macam ajaran pokok Mu'tazilah adalah 1. At-Tauhid, 2. Al-Adlu, 3. Al-Wa'du wal Wa'id, 4. Al-Manzilah bin Al-Manzilatain, dan 5. Amar ma'ruf nahi mukar. Teologi kaum Mu'tazilah berpegang pada premis-premis logika, sehingga Mu'tazilah banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani kuno dan logika dalam menemukan landasan-landasan paham mereka. Hal ini disebabkan oleh dua hal. 1. Mereka menemukan keserasian dengan kecenderungan pikiran mereka. 2. Ketika para filosof dan pihak lain berusaha meruntuhkan dasar ajaran Islam, Mu'tazilah dengan gigihnya menolak mereka menggunakan metode diskusi dan debat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.